Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat yang indah ini, mari kita bersama-sama merenungkan tentang bagian yang menarik dari Alkitab dengan judul Antichrist Phobia. Fobia antikristus. Apa itu fobia? Ketakutan yang berlebihan terhadap benda atau keadaan. Ada orang takut ketinggian, ada orang takut naik pesawat terbang, ada orang takut kegelapan, ada orang takut dengan hewan tertentu. Ada banyak yang membuat orang menjadi takut tanpa ada alasan. Masih banyak lagi jenis ketakutan-ketakutan seperti ini yang hati-hati bisa menjadi satu cengkraman seperti penyakit yang susah sekali untuk dilepaskan dari diri orang tersebut. Nah, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang fobia, ketakutan yang berlebihan tentang antikristus. Apakah itu antikristus? Antikristus adalah pribadi yang anti melawan Kristus. Tentu saja seorang antikristus pasti minimal pernah mendengar nama Kristus atau pernah bersama-sama dengan Kristus, tetapi kemudian dia tidak lagi sepaham, setuju dengan Kristus, dan bahkan dia menyerang Kristus, maka dia disebut antikristus. Tidak mungkin ada orang anti dengan saya Juanda, nama saya, jikalau dia belum pernah mendengar nama saya, atau tidak kenal saya, atau tidak pernah bersahabat dengan saya. Maka pada waktu dia pernah berhubungan dengan saya, suatu hari kita konflik, tidak cocok. Maka yang terjadi adalah saya tidak lagi dengan dia. Mungkin orang itu akan anti dengan Juanda. Maka dari itu, apa yang dikatakan anti itu sesungguhnya orang yang pernah berkaitan dengan dia, tetapi tidak mau lagi terkait dengan dia. Jadi antikristus itu muncul setelah ada Kristus. Maka sejak Kristus muncul di muka bumi ini, memang terjadi goncangan yang besar sejak Raja Herodes sampai kesudahan zaman. Hari ini perhatikan baik-baik. Orang yang tidak suka dengan Kristus Yesus Tuhan, dia terus berbicara, memikirkan tentang Yesus. Kalau memang tidak suka, buat apa dia mikir? Kalau tidak suka, lupakan saja. Tapi mengapa ada dorongan untuk menyelidiki tentang Yesus? Bahkan Anda tahukah, di luar orang Kristen ada para kristolog. Mestinya kristologi itu adalah penyelidikan khusus untuk orang Kristen. Tapi di luar mereka pun bikin grup, bikin kelas tentang kristologi dengan gaya mereka. Tentu saja ada sesuatu yang menarik dengan Kristus, bukan? Jadi hari ini kalau engkau sudah memiliki Yesus, bersyukurlah, banggalah bahwa Kristus yang kita sembah itu dielu-elukan di luar. Bahkan orang yang tidak suka sekalipun, dia bisa terus memikirkan, tetapi dia akan mencari kesalahan, mencari kelemahan tentang Kristus ini. Kalau hari ini ada engkau di luar yang tidak pernah mengenal Kristus, dan kau mendengarkan video ini, buka hatimu, undang Yesus, baru engkau bisa berjumpa dengan Kristus. Tanpa kasih karunia, tidak mungkin orang bisa memiliki Kristus secara pribadi. Tidak ada satu kekuatan dari kita untuk bisa menikmati Kristus menjadi bagian hidup kita, kecuali Roh Kudus yang bekerja menolong kita untuk menyadarkan tentang siapa Kristus, dan dia memiliki Kristus. Maka ada relasi atau persekutuan dengan Kristus Yesus. Nah, hari ini kita lihat satu bagian firman Tuhan untuk menemukan 3 jawaban. Bagaimana cara mengatasi orang yang fobia dengan antikristus. Saya akan membacakan untuk kita semua dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 18 dan 19 yang berkata sebagai berikut. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya
bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau kita lihat pembacaan ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19, ternyata persoalan antikristus itu sudah ada sejak zaman dulu, bukan sekarang. Sejak zaman Rasul Yohanes sudah diinformasikan bahwa sudah ada antikristus dan akan datang seorang antikristus akan hadir. Antikristus itu adalah pembicaraan yang begitu menarik bahkan hari ini. Saudara tahu tidak, dulu pada waktu pertama kali radio keluar, radio muncul, orang sudah mencurigai ada apa di dalamnya. Jangan-jangan ada kuasa kegelapan. Maka jangan kaget, mereka menengking radio tersebut yang tiba-tiba bersuara. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang disebut dengan Dajjal, Antikristus. Maka mereka menengkingnya. Kemudian perkembangan zaman, muncullah barcode, angka-angka. Kemudian di situ orang mulai meramalkan kembali. Ini dia 666. Ini pasti ada antikristus. Sekarang sudah teknologi berubah, bukan? Kemudian tiba-tiba muncul lagi ada jualan yang hari ini mungkin kita kenal dengan multi level marketing. Awalnya kalau bukan anggota maka tidak mungkin bisa berbelanja, khususnya dengan harga khusus. Kemudian dikatakan, wah ini cikal bakal, nanti kalau tidak pakai kartu ini pasti dari golongan antikristus. Bayangkan semua ketika ada sesuatu yang heboh, kemudian dicarilah persoalan bahwa itu antikristus. Sekarang yang paling tren, yang terkini luar biasa adalah vaksin COVID-19. Apalagi dikatakan di dalamnya itu ada sesuatu yang bernama Lucifere atau apapun namanya itu. Maka dikatakan itu dia antikristus. Coba bayangkan, pada waktu kita kecil, kita vaksin polio, kita vaksin influenza, kita vaksin aneka antibodi untuk menguatkan tubuh kita supaya tidak terserang dengan penyakit. Tapi ketika ada vaksin COVID-19, semuanya gempar dan banyak yang tidak mau. Bahkan orang Kristen pun katanya, jangan, nanti kau jadi antikristus. Saudara tahu antikristus adalah orang yang di luar Yesus, yang tidak suka dengan Yesus. Mungkin suami Anda antikristus hari ini, mungkin istri Anda. Siapakah antikristus? Orang beragama Kristen. Perhatikan tadi dikatakan ada dari antara kita, tapi mereka tidak bersama dengan kita. Maka dari itu hari ini banyak antikristus. Semua orang yang tidak pro Kristus menjadi anti. Tapi hari ini kita akan lihat bagian ini untuk menemukan 3 jawaban. Bagaimana caranya supaya kita semua bisa mengatasi minimal diri kita tidak fobia, tidak ketakutan berlebihan dengan apa yang disebut antikristus. Yang pertama adalah memiliki Kristus. Perhatikan ayat yang 18 dikatakan, anak-anakku. Di awal ini dikatakan anak-anakku, sedang menjelaskan bahwa Rasul Yohanes sedang memberikan instruksi kepada orang-orang, khususnya anak rohani dia yang sedang dia layani, yang sudah memiliki Yesus. Namun ada tekanan yang terjadi pada waktu itu tentang ada yang tidak suka dengan Yesus dan kemudian berusaha untuk merusak pertumbuhan dari iman Kristen. Nah, antikristus di sini sudah ada sejak semula. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mengatasi supaya tidak fobia dengan antikristus? Kita harus memiliki Kristus. Bagaimana caranya memiliki Kristus? Hari ini buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi.
pada waktu kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita sudah menjadi orang yang pro Kristus, yang sudah sepakat dengan Kristus, ada persekutuan dengan Kristus. Kita tidak mungkin menjadi anti Kristus karena kita sepakat. Dan pada waktu kita sudah memiliki Kristus, maka kita adalah anak-anak Allah. Tidak semua orang yang ada di gereja dia layak memanggil Tuhan dengan Bapa, kecuali dia sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan beragama Kristen, tetapi sudah menjadi seorang Kristen, sudah lahir baru. Dan saudara tahu, ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena orang itu dibaptis, bukan karena dia sudah sekolah Alkitab, bukan karena dia sudah pelayanan, tetapi dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jika pada hari ini engkau yang mendengarkan video ini, engkau ingin sekali menjadi orang yang bisa memiliki persekutuan dengan Yesus, buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan pada waktu engkau teriak kepada Tuhan, ampuni dosaku, aku mengaku dosa, tinggal dalam hidupku, maka disitulah engkau sudah ada persekutuan dengan Sang Tuhan dan Juru Selamat, Kristus Yesus Tuhan. Buka hatimu, maka engkau memiliki Kristus menjadi bagian hidup kita. Tapi hidup belum selesai. Ketika kita sudah menjadi seorang Kristen yang memiliki Yesus, kita harus hidup di dunia ini. Dan ingat pengajaran ini tadi, sejak dulu sudah ada antikristus. Maka dari itu, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi persoalan fobia, ketakutan yang berlebihan terhadap antikristus, yaitu meneliti firman. Perhatikan ayat yang ke-18 tadi. Anak-anakku, waktu ini itu dikatakan ketika ini ditulis. Kalau kita baca Alkitab, ketika kita baca, langsung tarik diri kita ke masa lalu. Jangan ditarik di abad ke-21 ini atau tahun 2021 ini, tapi tarik ke masa lalu. Maka di sini dikatakan, anak-anakku, waktu ini, itu waktu itu adalah waktu yang terakhir. Waktu itu bukan sekarang, waktu itu, dan seperti yang telah kamu dengar, waktu itu didengar oleh anak-anakku tadi, seorang antikristus akan datang. Perhatikan, ada kata seorang antikristus, tekanannya pada akan datang. Future, masa depan. Sejak kapan? Sejak ini ditulis, ke depan seorang antikristus akan datang, koma. Sekarang, waktu itu telah bangkit banyak antikristus. Perhatikan, ada dua persoalan. Akan datang seorang antikristus, tapi waktu itu dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini, yaitu yang terjadi saat itu, benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, perkataan terakhir itu sejak ini dituliskan. Maka dari itu jangan cepat-cepat ditarik pada masa kini. Kita akan bingung memahami teks Alkitab. Pada waktu kita ingin mengerti Alkitab, kita perlu tahu latar belakangnya, kita perlu tahu konteksnya, supaya pada waktu kita membaca itu, kita meletakkan diri kita pada generasi zaman itu. Dan disitulah kita bisa menikmati Alkitab sesuai dengan maksud awal tujuan penulisan ayat-ayat ini. Nah, yang kedua, meneliti firman, kita perlu setia untuk tidak pernah putus asa ketika ada persoalan, ketika ada kabar-kabar yang berkata antikristus begini, antikristus begini. Selidiki di dalam Alkitab. Kalau engkau sudah memiliki Yesus, tidak mungkin jadi antikristus. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Roh Kudus adalah meterainya yang akan memegang kita erat-erat. Masa kita hari ini ada isu berkata jangan mau divaksin, nanti bisa menjadi seorang antikristus. Masa sih di dalam cairan itu ada antikristusnya 666? Ini cairan. Masa agen rahasia negara Republik Indonesia tidak bisa menyelidiki tentang adanya mata-mata di situ? Apakah ini benar-benar isu yang
yang tidak masuk akal yang sedang dibuat untuk persaingan bisnis atau apapun namanya. Tapi dengar baik-baik, antikristus itu adalah seorang. Antikristus itu banyak. Itu bicara tentang ada pribadi, bukan benda. Kalau ada sesuatu di dalam cairan itu, maka ini kan benda. Tapi mengapa kita mudah percaya? Karena kita tidak suka meneliti firman. Kita lebih suka mendengar khotbah. Kita suka mendengar ocehan, apa yang dikatakan oleh orang-orang tanpa mau meneliti firman. Teliti baik-baik firman. Dengan cara bagaimana? Mundur seperti bagaimana penerima surat ini di awal dulu. Dan lihat konteksnya. Itu yang membuat kita tidak akan gampang ditipu oleh rupa-rupa angin pengajaran yang terus berkembang dari zaman ke zaman membingungkan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi supaya tidak fobia dengan antikristus? Di ayat yang ke-19 yaitu menyadarinya harus ada. Apa itu? Antikristus harus ada. Perhatikan ayat yang ke-19 dikatakan sebagai berikut. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Penekanannya, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apa yang sedang ingin Rasul Yohanes utarakan dalam kasus ini? Bahwasanya antikristus itu ada dari antara kita. Mungkin pemimpin kita, mungkin hamba Tuhan di gereja kita adalah orang-orang yang kelihatannya mengkhotbahkan Kristus, tetapi sedang memanfaatkan Kristus untuk kepentingan perut kita masing-masing. Pada waktu seseorang mengkhotbahkan Kristus, itu semua orang bisa memperkatakan tentang siapa Yesus. Tetapi siapa yang memiliki Yesus, itu adalah orang yang tidak mungkin menjadi anti Yesus atau anti Kristus. Ketika orang itu sadar bahwa anti Kristus itu harus dan wajib ada, maka tugas kita adalah berjaga-jaga, waspada setiap hari. Bukannya ketakutan yang berkelebihan, itu pasti ada. Hari ini ada di antara kita orang yang tidak suka dengan Yesus, orang yang terus mengejar-ngejar para pengikut Kristus Yesus. Mereka lah anti Kristus. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi mengapa benci sekali dengan Yesus? Dan ketika tahu saya ini percaya kepada Yesus, dia juga benci sama saya. Padahal kita tidak saling mengenal, bukan? Antikristus harus ada. Dari bagian ini kita bisa melihat 3 hal menarik. Bagaimana supaya kita tidak gampang fobia, ketakutan yang berlebihan terhadap antikristus. Yang pertama, memiliki Kristus. Yang kedua, meneliti firman. Yang ketiga, menyadari harus ada. Antikristus itu harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau sampai tidak ada, Alkitab ini palsu. Karena Alkitab ini menyatakan antikristus itu sungguh ada, maka di situ kita jangan takut menghadapi persoalan ini. Kenapa? Karena kita bersama dengan Kristus. Pasti ada anti. Tidak ada orang yang netral. Salah satu pro, yang lain anti. 3 hal ini ingat baik-baik. Hari ini jangan mudah digoncangkan oleh rupa-rupa pemalsuan. Berkata, itu antikristus, itu antikristus. Antikristus ada di antara kita, bukan dari luar. Ada bersama-sama dengan kita. Maka disinilah kita perlu hikmat dari Tuhan. Tapi lebih daripada itu, miliki Kristus di dalam hati kita masing-masing. Salam hati gembira.